Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bagi yang baru bergabung di channelnya Ibu Is, selamat datang. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 tentang keadaan cuaca. Silahkan nanti disimak ya hingga akhir. Baiklah, kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita intip keluarga Siti di pagi hari. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Penjelasannya seperti ini ya anak-anak. Nah, kalau telur dadar itu dipotong menjadi 8 bagian, berarti setiap bagiannya adalah 1/8. Nah, kalau misalnya setiap anggota keluarga mendapat 2 potong, berarti 2 potong berarti 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Jadi setiap anggota keluarga mendapat 2/8 bagian. Selanjutnya Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Begini penjelasannya ya anak-anak. 1 buah timun dipotong menjadi 16. Berarti 1 potongnya adalah 1/16 bagian. Jadi kalau 4 potong berarti 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16 ditambah 1/16 sama dengan 4/16. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya dengan masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah, anak-anak, cara menghitungnya seperti tadi ya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita coba latihan soal ya. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Nomor 1. Siti mempunyai coklat yang isinya 5 potong. Kemudian Siti mengambilnya 3 potong. Berarti Siti mengambil berapa bagian? Ya, betul. 3/5. Kemudian soal yang kedua. Beni mempunyai pizza. Pizza itu terdapat 6 potongan. Kemudian Beni mengambilnya 1 potong.
Berarti yang diambil Beni itu berapa bagian? Iya, betul. 1/6 bagian. Nah, yang ketiga, Udin. Udin mempunyai kue ya. Kue itu dipotong menjadi 4. Kemudian Udin mengambilnya 1. Berarti Udin mengambil berapa bagian? Iya, bagus sekali ya, 1/4 bagian. Oke, sekarang soal yang keempat. Udin mempunyai kue yang dipotong menjadi 8 potong. Kemudian Udin mengambilnya 2 potong. Berarti kue yang diambil Udin itu berapa bagian? 2/8. Ya, bagus. Sekarang yang nomor 5. Nah, masih dengan Udin. Udin mempunyai kue, kali ini kuenya beda ya. Nah, ini kuenya terdapat 8 potong. Kemudian Udin mengambil 2 potong kue. Berarti Udin mengambil berapa bagian? Ayo, berapa bagian? Iya, betul sekali. Kalian memang semuanya hebat ya. Udin mengambil 2/8 bagian dari kue itu. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan? Iya. Ayo membaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi, keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Yuk kita baca ceritanya. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin. Mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Ya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Seharusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini kau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, begitulah anak-anak ceritanya. Setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Iya, bagus. Matahari dan awan. Soal kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Karena manusia tidak disiplin. Betul. Kemudian soal ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Iya, manusia tidak bangun saat sinar matahari sedang lembut. Saat siang hari, sinar matahari sangat terik, manusia malah asik bermain. Ya, sekarang nomor 4. Seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya?
Ya, ada yang menjawab seperti ini. Jika aku menjadi matahari, maka aku akan tetap bersinar, termasuk untuk orang-orang yang tidak berdisiplin, karena energi matahari sangat dibutuhkan mereka. Ya, bagus-bagus semua ya. Pertanyaannya bagus, jawabannya juga pintar, hebat. Oke. Nah, Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Nah, ini dia. Coba temukan kata-kata seperti ini. Cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Kita coba dulu dengan kata cerah ya. Ayo temukan. Iya, betul ya. Nah, kalian udah pintar nih. Kemudian, sinar. Ayo temukan kata sinar. Ya, bagus. Sekarang hujan. Ya, bagus lagi. Kemudian matahari. Pintar. Nah, sekarang awan. Nah, di mana ya awannya? Oh, ternyata di atas awannya. Betul sekali. Nah, sekarang yang terakhir, terik. Ayo cari terik. Iya, betul. Alhamdulillah, ternyata anak-anak pintar mencari kata yang tersembunyi, ya kan? Nah, selanjutnya, awan memang baik hati. Ia memahami keadaan hati matahari, sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Ayo anak-anak kita nyanyikan lagu yang berjudul Awan Putih. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kulihat awan seputih kapas, arak-arak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Satu kali lagi ya. Yuk. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Nah, itu ya anak-anak, lagunya sangat indah sekali. Sekarang, kerjasama dengan orang tua kalian. Kepada ayah bunda dapat mempraktekkan
Pecahan sederhana saat memotong bahan-bahan makanan di rumah. Misalnya, memotong buah-buahan, kue, roti, ataupun bahan makanan lainnya. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita di tema 5, subtema 1, pembelajaran 3, mengenai keadaan cuaca telah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti pelajaran dengan baik. Kalian anak-anak yang hebat dan pintar. Kepada ayah bunda, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mendampingi Ananda belajar. Baiklah, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.